Hai teman-teman, perkenalkan namaku Veronica Wahyuning Tias, mahasiswi semester 4 di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Aku berasal dari paroki Santo Petrus dan Paulus Temanggung. Di sini aku mau sedikit sharing nih ke teman-teman semua. Tungguin ya. Kalian tahu nggak sih apa itu keutamaan? Keutamaan adalah disposisi yang tegas dan menjadi kebiasaan untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau keutamaan teologal itu apa? Keutamaan teologal merupakan jaminan kehadiran dan karya Roh Kudus dalam kemampuan-kemampuan manusiawi. Keutamaan teologal adalah iman, harapan, dan kasih. Di antara ketiga itu, yang paling utama ialah kasih. Kalau martabat pribadi manusia berakar pada penciptaannya menurut gambar dan rupa Allah. Dilengkapi dengan jiwa yang spiritual dan tak dapat mati, intelek dan kehendak bebas, pribadi manusia terarah kepada Allah dan dipanggil untuk kebahagiaan kekal dalam jiwa dan badannya. Nah, aku ingin berbagi pengalaman nih ke teman-teman semua. Dulu, aku mempunyai teman yang kurang dalam hal pendidikan. Bukan tidak mampu untuk bersekolah, namun ia kurang bisa menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. Tak jarang, ia selalu mendapat nilai yang buruk di kelas. Ia tidak bisa mengikuti pelajaran layaknya teman-teman yang lain. Saat ujian hampir tiba, ia sangat ketakutan. Ia takut kalau ia tidak bisa dan akhirnya tidak lulus. Banyak dari teman-teman yang menjauhinya karena ia memang anak yang sulit bergaul. Itu membuatnya semakin merasa minder dan berkecil hati. Setiap malam ia selalu berdoa, memohon bantuan dan kekuatan dari Tuhan. Allah yang Maha Baik, aku bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu hari ini. Bapa, ujianku sebentar lagi. Aku takut, aku tidak bisa mengerti pelajaran dengan baik. Bagaimana dengan ujianku nanti? Tolong bantu aku Bapa, supaya aku dapat melewati ini semua dan dapat membanggakan orang tuaku, serta dapat makin memuliakan nama-Mu. Doa ini aku sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Nah, suatu ketika aku bersama dengan teman dekatku berusaha untuk memberi dorongan kepadanya agar ia mau kembali bersemangat. Aku meminta kekuatan dari Tuhan supaya aku dapat menolongnya dengan segala keterbatasanku. Lalu kami berinisiatif untuk mengajaknya belajar bersama di sore hari. Hei, kamu tahu kan teman kita yang sering murung di kelas? Kasihan loh dia tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana kalau kita bantu dia? Wah, ide bagus tuh. Yuk, aku mau bantu dia. Ketika aku dan temanku mengajaknya, awalnya ia ragu. Ia merasa hanya akan merepotkan kami, karena ia memang sungguh sulit untuk memahami. Tapi, kami terus membujuknya agar ia mau untuk belajar bersama kami. Setelah beberapa saat kami membujuknya, akhirnya ia mau dan berusaha untuk membuka diri. Lalu sore itu juga kami mulai belajar bersama. Awalnya ia hanya diam saja dan masih ada rasa minder. Lalu aku mulai mengajaknya untuk mengobrol. Bagian mana yang kamu belum paham? Tidak apa-apa, tanyakan saja. Kami akan membantu kok. Aku masih sulit untuk memahami bab ini. Baiklah, jangan khawatir. Mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, dari situ kami jadi semakin dekat dan berusaha untuk menyelesaikan setiap pertanyaan bersama-sama. Kami melakukannya rutin setiap seminggu 3 kali di sore hari. Dan setelah itu kami berdoa bersama. Dari sinilah dia mulai bisa untuk membuka diri dengan orang lain dan makin mengerti akan pelajaran yang kami ajarkan.
karena lebih mudah baginya untuk memahami jika kami sebagai orang terdekatnya yang membantunya. Ketika ujian tiba, kini ia tidak merasa takut lagi dan justru lebih percaya diri karena ia merasa sudah memahami apa yang akan diujikan. Sebagian besar soal dapat ia kerjakan, meski tidak sempurna, namun ia amat bersyukur. Ia merasa bahwa Tuhan telah menolongnya lewat teman-temannya. Ketika hari pengumuman tiba, ternyata kami semua lulus. Dan betapa bahagianya ia mengetahui bahwa ia lulus. Ia mengucap syukur kepada Tuhan, dan ia segera menghampiriku mengucapkan terima kasih. Wajahnya berseri-seri hingga ia berkaca-kaca karena begitu bahagianya. Begitu pula aku sangat bahagia ketika kami semua dapat lulus dengan mendapat nilai yang baik. Terima kasih ya, kamu memang temanku yang paling baik. Berkatmu, aku dapat menyelesaikan ujian dengan baik. Sekali lagi, terima kasih ya. Kamu hebat, ini bukan semata-mata karena aku kok. Kan kamu juga ikut berusaha. Di sisi lain, Tuhan juga membantu dan membimbing kamu dalam melaksanakan ujian kali ini. Dari pengalamanku tadi, di sini aku menemukan bahwa kita tidak bisa jika hidup seorang diri saja. Kita harus peka akan keadaan sekitar. Banyak dari sesama kita yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Ketika ada yang lesu, kita harus mengajaknya untuk kembali bersemangat. Dengan hal sekecil ini pun, kita dapat merubah keadaan seseorang menjadi lebih baik. Dan dari sini, aku juga mendapatkan pengalaman serta teman baru. Sebagai ciptaan Tuhan, kita semua sama di matanya. Hendaknya kita selalu mengutamakan perbuatan kasih daripada persaingan yang tidak sehat, iri, dengki, dan sombong. Kristus juga telah membimbingku untuk berbuat kasih kepada sesama yang membutuhkan. Ketika aku memutuskan untuk membantu temanku belajar, aku selalu memohon kekuatan agar aku dimampukan. Bagiku, ada kebahagiaan tersendiri ketika aku dapat menolong orang lain. Sekian cerita pengalamanku kali ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan serta menyimak cerita pengalamanku. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Berkah dalam.